Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai atau memasuki pembelajaran, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka buku sejarah kebudayaan Islam. Kemudian kita insya Allah pada hari ini kita akan membahas di bab yang ketiga, yaitu seputar kemenangan di kota Mekah. Ya, yang mana sebelumnya Rasulullah SAW masih tinggal di Madinah. Ya, beliau masih membangun atau membina masyarakat Madinah. Namun di pelajaran ketiga ini kita akan membahas seputar kemenangan di kota Mekah atau di kota yang mana Rasulullah SAW dilahirkan, yaitu kota Mekah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membahas sedikit seputar Fathul Mekah atau terbukanya kota Mekah, atau bahasa lainnya juga membebaskan kota Mekah atau kemenangan di kota Mekah. Ya, jadi banyak jenisnya. Ya, bisa terbukanya kota Mekah, bisa membebaskannya kota Mekah. Kemudian yang ketiga bisa kemenangannya di kota Mekah. Ya, adapun peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan, tepatnya pada tahun 8 Hijriah. Ya, mengapa dikatakan Hijriah? Yaitu karena Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, itu oleh karenanya dibuatlah kalender Hijriah. Sebabnya apakah? Sebabnya karena setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun di peristiwa Fathul Mekah ini Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Untuk apa? Untuk membebaskan kota Mekah. Seperti itu. Adapun peristiwa ini wajib kita teladani. Mengapa demikian? Ya, karena Rasulullah SAW ya, sikap yang memang beliau tunjukkan kepada seluruh manusia, yaitu atas kebesaran hatinya, yang mana Rasulullah SAW memaafkan segala perbuatan dari kaum kafir Quraisy. Ya, kalian bayangkan saja, ya, Rasulullah memaafkan ya, kepada orang-orang yang sering mencela Rasulullah, yang sering menghina Rasulullah, yang sering memaki Rasulullah. Bahkan tidak sedikit dari mereka orang-orang kafir Quraisy ada yang ingin membunuh Rasulullah. Seperti itu. Namun Rasulullah SAW memaafkan atas segala perbuatan yang mereka perbuat. Masya Allah, ini merupakan sikap yang bijak dan arif yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang sepatutnya kita miliki pula apabila teman kita meledeki atau mungkin mencaci. Oleh karenanya sebaiknya kita mencontohkan apa yang Rasulullah contohkan, yaitu dengan cara memaafkannya dengan lapang dada, seperti itu, atas perbuatan teman kita. Ya. Adapun setelah terjadinya Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah, ya, banyak kaum kafir Quraisy merasa terharu dengan perilaku Rasulullah SAW. Ya, karena kenapa Kak? Karena tadi memaafkan. Ya, oleh karenanya banyak dari pasukan kaum kafir Quraisy maupun orang-orang penduduk Makkah maupun sekitarnya, mereka berbondong-bondong untuk masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, oleh karenanya hal ini tergambarkan sebagaimana di dalam surah ya sering kita dengar, yaitu surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surah Al-Nasr ayat 1-3. Shadaqallahul azim.
Jadi di sini digambarkan bahwasanya setelah Rasulullah membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat, ya, setelah itu banyak kaum kafir Quraisy merasa takjub dengan perilaku Rasulullah, yaitu memaafkan segala perbuatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karenanya banyak dari mereka, ya, yang karena ketakjubannya terhadap Rasulullah, oleh karenanya mereka masuk agama Islam. Karena mereka melihat bahwasanya akhlak atau perilaku yang Rasulullah tunjukkan itu merupakan sebaik-baiknya akhlak. Seperti itu. Ya, adapun kita masuki ke halaman yang selanjutnya, yaitu seputar sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Ya, mengapa terjadinya Fathul Mekah? Yang pertama yaitu karena adanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, nanti di halaman selanjutnya kita akan bahas, yaitu apa sih Kak isi Hudaybiyah? Apa sih itu Hudaybiyah? Ya, Hudaybiyah itu sebuah perjanjian antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Ya, yang mana isi perjanjiannya yang pertama yaitu tidak melakukan peperangan atau melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Namun kaum kafir Quraisy ini melanggar atas janjinya. Ya, harusnya 10 tahun. Namun mereka baru 2 tahun berjalan, yaitu tidak adanya saling menyerang selama 10 tahun. Ya, mereka pas tahun kedua atau baru 2 tahun, kaum kafir Quraisy ternyata melanggar atas perjanjian yang telah mereka buat antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Oleh karenanya Rasulullah amat sangat marah ketika itu. Karena kenapa? Karena ini sebuah perjanjian dan merugikan kaum muslimin pastinya. Ya, oleh karenanya mengapa terjadinya? Yaitu karenanya kaum kafir Quraisy tadi yang Kakak sampaikan, yaitu karena melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya, mereka membantu Bani Bakar. Jadi di sini kaum muslimin, di sini kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin ya punya salah satu kabilah atau bani, yaitu Bani Khuza'ah. Ya, Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah. Kemudian sedangkan kaum kafir Quraisy ada yang mengikuti mereka, yaitu Bani Bakar. Nah, Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah, ya, Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ini selalu cekcok, selalu bermusuhan. Namun Bani Khuza'ah ini telah masuk Islam mereka. Ya, kelompok mereka telah masuk Islam. Oleh karenanya mereka terlindungi oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kenapa Kak? Karena seluruh bani di masyarakat Arab ketika itu dibebaskan untuk memilih kelompok mereka masing-masing. Mereka boleh masuk Islam, mereka terserah mau masuk kaum kafir Quraisy dan lain sebagainya. Ya, Bani Khuza'ah masuk ke agama Islam. Ya, namun Bani Bakar dia meminta pertolongan kepada kaum kafir Quraisy untuk membantu menyerang Bani Khuza'ah. Ya, oleh karenanya setelah 2 tahun perjanjian, ya, yang harusnya 10 tahun, ya, ternyata kaum kafir Quraisy membantu Bani Khuza'ah untuk menyerang, ya, kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang telah ikut kepada Rasulullah, telah masuk Islam. Oleh karenanya Rasulullah sangat marah karena kelompoknya yaitu Bani Khuza'ah diserang oleh Bani Bakar yang dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Oleh karenanya ini merupakan pengkhianatan, ya, yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah. Ya, seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah amat sangat marah dan akhirnya Rasulullah SAW ya menyerang kembali ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Maksudnya apa Kak? Membebaskan dari para pengkhianat. Kenapa? Karena mereka berkhianat, yang mana yang harusnya mereka berjanji untuk tidak melakukan serang menyerang atau gencatan senjata selama 10 tahun, ternyata mereka mengkhianat. Ya, baru 2 tahun ternyata mereka sudah menyerang. Seperti itu. Itulah yang dinamakan Fathul Mekah, untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat. Ya, adapun di halaman selanjutnya, di halaman 40, ya, oleh karenanya dengan bantuan kaum kafir Quraisy yang tadi Kakak sampaikan, ya, Bani Bakar dibantu oleh kaum kafir Quraisy, ya, yang mana pimpinannya yaitu Naufal. Dia mengepung Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam, ya, di Al-Watir. Ya, mereka menyerangnya di waktu malam hari, ya, sehingga menewaskan beberapa orang dari kelompok Bani Khuza'ah.
Ya, sehingga menurut perjanjian dari Hudaybiyah bahwasanya kaum kafir Quraisy ini telah melanggar atau berkhianat atas perjanjian Hudaybiyah yang di dalamnya tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Ya, namun baru 2 tahun ternyata kaum kafir Quraisy telah mengkhianati perjanjian. Oleh karenanya, ya salah seorang ya dari Bani Khuza'ah yaitu Amr bin Salim Khuzai, ya beliau melaporkan kepada Rasulullah SAW ya untuk menyampaikan berita duka tersebut, yaitu diserangnya mereka Bani Khuza'ah oleh pasukan Bani Bakar yang dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karenanya Rasulullah mendengar berita itu langsung Rasulullah segera menyiapkan pasukan ya untuk membebaskan kota Mekah yaitu dari para pengkhianat ya. Dan Rasulullah menyatakan bahwasanya kaum kafir Quraisy sudah jelas bahwasanya mereka telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Oleh karenanya Rasulullah melakukan pembebasan ke kota Mekah untuk menyerang terutama orang-orang yang berkhianat. Agar apakah? Agar kota Mekah bebas dari orang-orang yang berkhianat. Ya, oleh karenanya ya kaum muslimin mereka ya baik yang di kota Madinah khususnya ya juga pernah bersumpah ya agar setia kepada Allah dan Rasulnya, yang mana untuk membela agama Islam ya, menyatakan Islam kemudian membela agama Islam ya. Sumpah setia itu, adapun sumpah setia itu dinamakan dengan Baitur Ridwan, seperti itu ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fath ayat 10 ya. Adapun janji setia itu diikuti kurang lebih hampir 1.400 orang ya ketika berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Ya, kakak rasa cukup kita sampai di halaman 40. Teman-teman silahkan dibaca kembali, dipahami kembali. Apabila ada yang dibaca pelan-pelan ya, karena sejatinya tentu ya apa yang kakak sampaikan bisa jadi kalian butuh referensi atau butuh bacaan yang lainnya, terutama kalian sebaiknya dibaca kembali agar pemahaman kalian lebih menempel, lebih paham, seperti itu. Baik, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.